Kita saja wassalam Rasulullah itu namanya tawassul. Wa ini kasara al-qalbi kafahu. Wa ini kasara al-qalbi, kalau dia cukup, artinya meringkaskan al-qalbi niatnya dalam hati, kafahu cukup. Jadi dia mengucapkan, dia mengatakan nawaitu shauma ghadin an adai faqramalan, dia mengucapkan itu hanya hatinya saja berniat untuk berpuasa, kafahu cukup. Soalnya itu dia awalnya kata disunatkan, kalau tidak mau tidak masalah. Jadi banyak kasar dalam kalbi, kalau dia merasa cukup atau meringkaskan dalam hati saja, kafahu cukup. Wa in kasar dalam lisani, kalau dia meringkaskan dalam lisani hanya kepada lidah, dia hanya mengucapkan, mengatakan nawaitu shauma ghadin an-nadal Ramadan, dari sana tidak dalam hatinya meniatkan, lam yajzirhu, dia cukup, tidak sah niatnya. Bila khilafin, tanpa ada perbedaan pendapat para ulama. Jadi siapa orang melaksanakan ibadat termasuk puasa tidak berniat dalam hatinya, tidak cukup, tidak sah. Karena mahallul niyati al-qalbu, tempatnya itu dalam hati. Tetapi kalau dia mengucapkan dan berniat dalam hati, itu tambah pahala, disunatkan. Tapi harus hati-hati, jangan hanya saja mengucapkan saja. Biasanya ada tempat-tempat, ada biasa masjid, biasanya sudah kita sebelum kita witir, karena mengatakan niat berpuasa saja, terus mengatakan iya. Ya juga kalau begitu, kalau tidak dalam hati, mesti dalam hati ada, dalam hati berniat. Bila khilafin, ya ada perbedaan. Seluruh ulama, seluruh fikih sepakat mengatakan kalau niatnya hanya dalam lidah saja tidak cukup, tidak sah. Dan fikih katakan siapa orang yang lupa berniat, maka pada siang itu harus menahan makanan minuman seperti orang yang berpuasa, tetapi nanti harus mengulang harus mengganti puasanya itu, karena tidak dianggap rasa, karena tidak niat. Punya juga dikatakan harus bermalam, niatnya itu harus bermalam. Maksudnya mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Kalau sesudah itu, maka kalau sudah puasa fardu tidak sah. Kecuali kalau sudah puasa sunnah, boleh berniat selama belum masuk waktu zuhur. Wa sunnatu idza syatamahu ghayruhu idza aw tasafa alaihi fi hali sawmi. Wa sunnatu yang sunnat, yang sunnahnya Rasulullah SAW, idza syatamahu, kalau dicaci maki, ya syatamahu, kalau dicaci maki ghayruhu, selainnya ada orang caci maki kita, ada orang caci maki orang berpuasa, au tasafa alaihi fi hali sawmi, atau dia bertengkar pada saat dia berpuasa, fi hali sawmi, pada saat dia berpuasa, ayyakula, membaca atau mengatakan pada orang yang mencaci maki atau orang yang mengajak dia dekat, inni shahim, inni shahim, dia berpuasa, sampai berpuasa marrataini, dua kali, inni shahim, atau di. Jadi kita ada orang caci maki kita, yang kita jawab yang caci maki juga. Jadi kita marah-marah, kita biasanya ini shahim, ini shahim. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, namanya itulah sunnah. Kemudian dalilnya rawaina fi sahih al-Bukhari wa Muslim an
Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu junnatun wa idza shama ahadukum fala yarfuth wala yajhar wa in imra'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im marrataini. Darinya rawaina fi sahih al-Bukhari Muslim. Imam Nawawi mengatakan kita meriwayatkan dalam kitab hadis sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi dua-duanya Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis ini an Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah SAW ini yang sesuai ini. Perhatikan sini cara membaca di sini itu anna atau inna. Kapan dibaca anna? Kapan dibaca inna? Di sini kalau dia di awal kata atau sesudah qala dibaca inna. Kalau dia bukan di awal kata, sini Nabi Hurairah anna. Tapi kita baca Nabi Hurairah radhiyallahu inna boleh. Mesti anna karena bukan di awal kata. Kita baca sini Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru baca inna kalau di awal kata atau sesudah qala. Adakah Sri Muhammad mengatakan qala inna Rasulullah asyam inna? Tidak. Kalau kita baca inna. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah bahwa Rasulullah SAW bersabda asyamu junnah. Puasa itu junnah, benteng. Junnah, benteng. Diperbaiki bacanya junnah. Ada jannah, ada jinnah. Junnah, benteng. Jannah, surga atau taman. Jinnah yaitu jin. Jadi asyamu junnah, puasa itu benteng. Jadi kalau ada yang diterima kita, nggak usah kita perhatikan, atau nggak usah kita jawabkan, itu puasa junnah. Jadi bila shama ahadukum fala yarfuth wala yajhar. Jadi kalau ada yang antara kalian berpuasa, fala yarfuth, janganlah mengucapkan kata-kata sia-sia. Yarfuth. Dan maksud sih kalau yarfuth kata seluruh kata-kata yang tidak menyenangkan atau kurang baik didengar, namanya yarfuth. Wala yajhar, dan jangan juga mengatakan kata-kata yang seperti diucapkan oleh orang yang tidak berakal, seperti orang yang bodoh. Raja, jangan kita melakukan, jangan kita mengucapkan kata-kata atau perbuatan yang seperti dilakukan orang yang bodoh. Jangan cuma wala yajhar. Mau bertengkar, mau berkelahi, apa? Ini maksud wala yajhar. Wa ini belum khafal atau syatamahu. Kalau seseorang, kalau seseorang qatalahu, mengajak dia berkelahi. Kata dia semuanya qatala berarti membunuh. Jadi artinya qatalahu ajak dia berkelahi, atau syatamahu atau mencaci maki dia. Wal yaqul, mendalam mengatakan Inni sha'im, saya berpuasa, saya berpuasa marratain dua kali. Jadi kepada orang caci maki kita atau mengatakan kita dalam keadaan berpuasa, tidak usah kita hiraukan, tidak usah kita balas, tidak usah kita marah. Dia saja inni sha'im. Qultu qila innahu yaqulu, seperti ini. Qila innahu, bukan kita baca qila annahu. Jadi seluruh yang terinna yang terletak di belakang qala dan tasrifnya, qala, qila, qul, qaul, itu semuanya inna. Di sini kita kata qultu qila innahu.
jangan annahu. Innahu yaqulu bilisani. Untuk saya mengatakan kila dikatakan innahu yaqulu bilisani, sesungguhnya dia mengatakan dengan lidahnya. Maksudnya kalau ada orang yang caci maki kita, ada orang mengatakan kita, ada orang memarahi kita, bilang langsung inni sha'im, ini jangan dalam hati. Dan kata yaqulu bilisani, mengucapkan, mengatakan dengan lidahnya. Saya dengar orang yang mencaci maki kita, jangannya kita mengatakan inni sha'im. Perdengarkan, katakanlah kepada orang yang mencaci. Wa yusmi'ul ladzi syatamahu, dan memperdengarkan orang yang mencaci makinya. Ya, kita hanya akan mengatakan ini sahih, ini sahih. Lalu ucapkan supaya dengar orang yang mencaci maki kita. Ini sahih, ini sahih. La'allahu yanzajiru, mudah-mudahan kita mendengar itu yang zajiru berhenti. Kalau dia beriman, akan tetap memang itu dia berhenti. Kecuali kalau memang tidak imannya, ya hanya emosinya saja. Disuruh berdengarkan, supaya dia berhenti, mudah-mudahan dia berhenti. Wakila yaqulu biqalbi, wakila ada yang berpendapat yaqulu biqalbi, cukup mengucapkan dengan hatinya saja. Hatinya saja, yang kaffa anil musahafatin, agar supaya dia berhenti dari mencaci makinya. Wa yuhafizu ala siyanati saumihi, dan tetap menjaga siyanati saumihi, artinya puasanya, tetap menjaga keutuhan puasanya. Siana dalam bahasa Arab itu biasanya banyak artinya. Siana dalam bahasa sehari-hari orang Arab itu, siana itu diartikan sebagai siana jaminan. Biasanya kalau kita sewa rumah, kalau negara Arab kita sewa rumah, misalnya sewanya 100.000 satu atau 100 rial misalnya 1 bulan. Mereka itu minta bayar juga siana tambah lagi 100 bulan, dapat 100 rial atau 100.000 1 bulan lagi, $100. Yang tambahnya itu namanya siana. Itu menjaga, artinya karena siapa tahu nanti ini orang yang menyewa ini terus pergi tidak membayar bulan berikutnya. Begitu orang kita, saya kira kita nari begitu. Kita di sini sewa rumah sesuai dengan, tidak ada namanya sian, tidak ada uang jaminan. Kalau orang Arab, kita negara Arab menyewa rumah, misalnya $100 1 bulan, kita bayar 1 bulan, kemudian tambah lagi $100 untuk 1 bulan lagi, namanya sian, itu jaminan. Kenapa? Karena mereka itu ketika sewa rumahnya, dia pikirannya nanti orang ini yang menyewa pergi tanpa memberitahu. Jadi kalau dia pergi, tidak ada masuk bulan, ada 1 bulan dia bayar, ada jaminannya. Atau misalnya ada barang-barang dibesarkan di rumahnya itu. Karena kalau negara Arab ada namanya mafrusyah, syaqqa mafrusyah. Jadi kalau kita mau nyewa rumah, mereka tanya kita, kita turis tetapkah atau awis syaqqa mafrusyah atau ghair mafrusyah. Artinya maksud dengan mafrusyah yaitu flat yang lengkap, ada TV-nya, ada dapurnya, ada kamarnya, dan lain sebagainya. Seluruh kebutuhan namanya mafrusyah. Kalau ghair mafrusyah kosong, hanya tempat tidur saja. Jadi ditanya kita, nah, itu biasanya kalau lengkap, nah, itu ada siang, ada uang jaminan kita bayar. Ya bayar listriknya pergi, yang bayar lainnya pergi, nah itu ada namanya siang. Jadi harus kita menjaga proses. Wal awwal awhad, yang pertama awhad lebih nampak, artinya lebih kuat, yaitu memperdengarkan orang kalau ada yang kita sebutkan dalam berpuasa,
kita ucapkan dengan jelas sesuai dengan orang yang mencaci maki kita. Maka ini saya berpuasa. Oman nasyatamahu, ini dari segi lugah. Menasyatam artinya syatama. Syatamahu muta'alliqan bi syatamati, yaitu mencaci maki dengan jelas kepada orang yang mencaci maki. Lidah Allah. Kemudian selanjutnya warawaina fi kitabai at-Tirmidzi wa Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun la turaddu da'watuhum as-sha'imu hatta yuftira wal imamu al-'adilu wa da'watul mazlumi. Imam Nawawi meriwayatkan lagi dari dua kitab hadis, yaitu At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, termasuk yang Al-Kutub Sittah. Rujukan kita dalam hadis yang pertama yaitu terkenal dengan Al-Kutub Sittah, yaitu kitab 6, Sahih Bukhari 2, Ibnu Majah, Abu dan sebagainya. Itu ada 6 kitab. Selama hadis itu disebutkan dalam ke-6 kitab itu merupakan kitab hadis, kitab itu maka kita terima itu hadis semuanya. Sini hadis ini diriwayatkan dalam kitab At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah dan Sunan At-Tirmidzi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatul la turaddu da'watuhum." 3 orang atau 3 kelompok, nah Quran udah buat tidak ditolak doanya. Jadi harus kita perhatikan 3 keadaan ini. Kalau kita berada dalam 3 keadaan ini, yang kita harus berdoa. Insya Allah Tuhan akan memperkenankan, Tuhan akan menerima doa kita. As-shaimu hatta yuftira, orang yang berpuasa sampai dia buka puasa. Di selama sepanjang hari itu, mulai puasa sampai puasa, doanya yang tadi. Kita berdoa. Jangan kita mendesak. Kita berdoa itu kita dilarang kita mendesak kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau jangan kita salah sangka suudzon kepada Allah, mengatakan saya dari pagi sampai sore ini berdoa kita ini. Karena kita ini umat Islam ini, selama kita berdoa memenuhi syaratnya, pasti terima. Pasti Allah akan menerimanya selama dia memenuhi syarat. Ya, tentunya syarat-syarat itu harus kita perhatikan. Jadi walaupun kita berada 3 hal ini, kalau tidak memenuhi syaratnya, tentunya tidak akan diterima. Maksudnya di sini yang 3 kelompok ini yang memenuhi syarat doanya itu antara lain, yaitu yang saya katakan di sini, yaitu yang arahannya Rasulullah SAW, petunjuk Rasulullah SAW kepada sahabat Sa'ad mengatakan, karena ini Sa'ad mengatakan, Rasulullah doakan saya supaya doa diterima. Di pergunakan kesempatan ketemu dengan Rasulullah, mengatakan Rasulullah minta tolong supaya doaku benar saya terima, doakan saya terima. Rasulullah tidak mendoakan, hanya memberikan petunjuk mengatakan atib mat'amaka, coba bersihkan makananmu. Kalau makananmu bersih, insyaallah doa akan diterima. Tapi kalau makanan yang kita makan tidak memperhatikan kebersihannya, walaupun kita berdoa tidak akan diterima. Karena itu semua makanan, minuman, pakaian yang tidak halal akan menghalang, yaitu untuk terima doa. Jadi itu pertama-tama sudah perhatikan. Kadang-kadang kita enggak masalah-masalah sepele, yang sedikit atau kecil, kita yang memperhatikan itu. Itu juga saat yang ada juga banyak ulama besar namanya Sa'ad, waktu dia kecilnya disuruh sama ibunya pergi beli sesuatu. Barangkali dia suruh dia di kampung atau terigu, dia pergi.
Tapi dia saudara pergi sampai suruh sama ibunya, kemudian sehingga di masjid salat, uangnya yang dikasih itu karena dulu itu uang seperti kayak logam itu uang recehan itu, yang dirham atau yang dinar, kita tahu dia sehingga dia masih salat, terus sudah salat, dia pergi sampai di tempat mau beli barang itu cari uangnya tidak ada uangnya. Hanya dia pikir barangkali tadi tempat saya salat dan uang itu. Akhirnya kembali ke masjid tempat dia salat, betul dia ada uang situ banyak tadi salat. Timbul dalam pikirannya mengatakan siapa tahu ada tadi orang salat di situ bukan uang itu, hanya juga yang dia hilang. Hanya dia jangan itu bukan dia takut. Jadi persis uangnya tempatnya tadi dia salat, pergi lihat ada situ uang, timbul dalam pikirannya siapa tahu ada tadi orang salat di situ tempat salat uangnya enggak bukan waktu itu, hanya dia ambil. Hanya kembali sama ibunya melaporkan. Mengatakan, ibu, saya tidak memberikan apa yang disebutkan saya. Ibunya mengatakan, kenapa? Katanya uang yang dikasih saya hilang. Saya perkirakan saya tinggal sehingga di masjid salat uangku itu hilang, jatuh. Nah, kemudian saya kembali melihat itu di masjid itu, ada saya lihat persis uangku itu, tapi saya takut nanti bukan uangku itu. Apa dikatakan ibunya? Alangkah bahagianya seorang ibu yang melahirkan seperti kamu. Alangkah bahagianya ibumu melahirkan seperti kamu dan menghindar namanya syubhat. Apa yang terjadi inilah anak ini menjadi ulama besar yang pengarang mengesah tingkatan saja. Jadi kita harus memelihara anak-anak kita dari makanan atau makanan yang syubhat itu, karena itu semuanya bisa menyebabkan doa kita terima. Kenapa kita misalnya nakal? Kenapa kita selalu begini dan mendengarkan? Sebab ada makanan-makanan yang kita kasih yang tidak bersih. Jadi salah satu peraturan pada waktu ada tiap pokok tidak ditolak doanya. As-shaimu hatta yuftirah. Orang yang berpuasa sampai dia buka puasa. Sepanjang hari itu betul insyaallah akan terima doa. Wal imamul adil, imam pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Kenapa diberikan keistimewaan pemimpin pemerintah yang adil? Dan merupakan suatu kesempatan kalau dia menjadi penguasa untuk tidak adil. Tapi kalau dia adil, Umar bin Khattab pernah dia membagi kain di Madinah. Begitu Umar bin Khattab hati-hati sekali dalam pelaksanaan pemerintahannya. Pernah membagi di Madinah kain. Setiap orang 1 meter. Madinah karena banyak orang bagi 1 meter 1 orang. Setelah itu beberapa hari, setelah itu Umar pada Umar yang dipakai persis ya itu kan Umar juga 1 meter. Jerayanya 1 meter juga kalau kita saya jalan begini. Kalau kita pemerintah atau bangsa kita barangkali hampir 3 meter 1 meter untuk karena kenapa lain tawaran apa bagian dan tawaran begini di barangkali susah. Tapi umat dia sama dengan rakyatnya 1 meter. Jadi beberapa hari sudah dia memberikan kain itu dipakai dua bagi pakai khutbah. Suatu yang khutbah ada rakyat berdiri. Ada
dengar saya punya pembicaraan dan jawab. Selama Umar tidak berhenti, saya tidak akan dengar khutbahnya. Karena Umar berhenti dengan usahakan. Apa pertanyaan? Dia bilang Umar baru-baru ini membagi kepada kita semuanya satu orang 1 meter. Umar ini bajunya ini Umar barangnya kan besar. Ini saya yakin tidak cukup 1 meter. Kenapa Umar bisa lebih dari 1 meter? Saya nggak mau dengar khutbahnya. Jawab dulu, jelaskan. Kenapa Umar ini bajunya ini tidak cukup? Pak? Saya yakin tidak cukup 1 meter. Mesti 2 meter misalnya. Akhirnya Umar bin Khattab, ada anaknya Abdullah bin Umar depan mimbar. Dia bilang, Abdullah jawab itu. Karena Yusuf jawab. Umar diam, jawab itu. Berdirilah Abdullah bin Umar menjawab, mengatakan, apa yang kau mengatakan itu, bajunya bapakku itu yang mungkin 1 meter, minimal 2 meter. Betul itu 2 meter. Kenapa? Karena pembagian kasih bapak. Jadi pembagiannya Abdullah bin Umar kasih Umar bin Khattab. Karena kalau 1 meter kan cukup. Jadi mengatakan betul itu bajunya punya bapak Umar bin Khattab 2 meter. Kenapa 2 meter? Karena pembagian saya kasih dia. Karena itu 1 meter itu dia. Akhirnya orang yang pakai dulu. Saya akan lanjutkan khutbah. Jadi begitulah. Jadi oleh sebab itu puasa itu merupakan suatu kelebihan kalau bisa berdoa adik. Doanya tidak artinya mesti diperkenankan. Tapi kalau tidak adil ya umat itu paling hati-hati. Jadi ada sedikit yang ceritakan pada waktu karena Umar itu hati-hati. Takut sekali Umar ini melaksanakan pemerintahnya, sehingga Umar itu kita lihat baca sejarahnya, dia tidak mau tidur sebelum yakin semua penduduk kota Madinah sudah makan malam. Akhirnya kita dengar hati-hati sekali dalam bukan saja dalam ada yang pernah terjadi ini yang dan Umar pernah takutnya kepada Allah SWT luar biasa. Umar bin Khattab pada masa khalifah dia, masa pemerintahannya, minta maaf pada ceritanya ceritakan bahwa ada pengantin baru, baru 6 bulan lahir anaknya. Jadi Umar ketakutan. Bagaimana pertanggungjawabannya di hadapan Allah SWT? Kita bandingkan saja. Kalau banyak sekali anak canggih, khusus anak canggih banyak lahir dari bapaknya. Umar ini pengantin baru 6 bulan lahir anaknya, dia ketakutan. Akhirnya dia kumpulkan satu sahabat biasa yang masih hidup pada waktu itu pada masa Khalifah Umar, kumpulkan semuanya kecuali Ali. Sayyidina Ali dia keluar kekuasaan dari kota. Rapat kilat 4 kumpulkan semuanya, membicarakan ini bagaimana ini anak sah atau bukan anak sah. Mulai semua sahabat yang ada pada waktu itu di Madinah yang berkhilafah mengatakan anak bukan sah, bukan anak sah, anak boleh kalau sama bisa. Semua mengatakan bukan anak sah, kan baru 6 bulan. Akhirnya Umar mengatakan, "Baiklah kita sementara kita tangguhkan dulu sampai datang Sayyidina Ali." Sayyidina Ali kita minta pandangannya bagaimana ini? Apa anak sah atau bukan anak sah? Karena sementara ini keputusan diambil bukan anak sah. Tapi Umar bin Khattab belum mau keputusan karena Sayyidina Ali gunakan. Kenapa? Karena Sayyidina Ali Rasulullah menjamin. Nabi mengatakan ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babu. Nabi mengatakan saya Madinatul kotanya itu tapi Ali pintunya. Maksudnya kalau tidak bisa tanya sama teman. Akhirnya datang Sayyidina Ali dari tugas Umar panggilnya. Karena Ali
ini ada kejadian, saya takut sekali sama Allah. Bagaimana bertanggung jawabnya? Apa? Dia bilang ini ada kaki baru, ini baru bulan lain nanya. Saya sudah kumpulkan sahabat semuanya mengatakan ini bukan asal. Baca doa di Allah akan dimulai. Atau dari Allah baca doa dimulai kan? Ya. Kan dari Allah baca doa dimulai. Begitulah keputusan sahabat. Saya ingin mengatakan, kalau sudah baca surat Luqman, ada situ mengatakan hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Kayak adanya mengatakan wa fisaluhu wa hamluhu yang jelas itu ada dua ayat mengatakan masa menyusui dan masa hamil 30 bulan. Ayat yang memang wa fisaluhu fi amain. Jadi ada mengatakan kenapa kita tinggalkan Al-Quran? Dan ada yang menjelaskan Al-Quran itu mengatakan lama hamilnya dan lama menyusui 30 bulan. Kemudian ada yang mengatakan wa fisaluhu fi amaini, lama menyusui 2 tahun. Kita nikah 3 bulan kan 3 bulan. Hamluhu wa fisal 30 syahran, lama hamil dan lama menyusui 30 bulan. Ayat yang lain mengatakan wa fisaluhu fi amaini, lama menyusui 2 bulan. Berarti 2 tahun. 2 tahun itu berapa? 24 bulan. Berarti hamil ada yang 4 bulan. Akhirnya baru senang Umar bin Khattab. Ternyata ini anak sah. Dalam Al-Quran yang anak bulan itu bisa. Karena maka wa fisalu lama menyusui 2 bulan. Jadi ibu-ibu itu dalam Al-Quran itu keluarga berencana lamanya menyusui anak itu 2 bulan 2 tahun. Insya Allah kalau 2 tahun anak itu dikasih susu 2 tahun, insya Allah anak akan jadi pintar dan tidak akan imunnya itu tidak kuat. Tapi kadang-kadang ada ibu baru 1 tahun sebelum kiananya tak cukup. Jadi itulah itu dalam Al-Quran itu yang kali itu keluar berencana itu dia apa dia bulan. Jadi 2 tahun setengah itu baru. Tetapi kalau pulang dari itu disuruh baru suruh dan disuruh takkan ini. Kalau selama masih susu anaknya itu dia akan datang dari ini. Jadi Umar bin Khattab itu dalam melaksanakan pemerintahnya dia sekali tahu. Kemudian yang kedua wa'atul madhumi, doa orang yang niaya. Jadi kita tidak usah terlalu pusing. Ada orang, soalnya kalau ada orang menganiaya kita terima kasih sama dia. Ada yang caci maki, ada yang bohong, ada yang menipu kita terima kasih. Kenapa? Karena semua nanti dia akan bayar dan salah bayar nanti. Kalau sudah hanya caci maki kita ya terima kasih banyak kan. Nanti akan dibayar dengan. Jadi orang betul. Dan kalau kemudian hadis Hasan. Saya kira ini dalam kali. Ada kita itu. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik kama nawaitu wa syakira. Allahumma Allahumma